selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Saya percaya dimanapun Anda berada saat ini, semuanya tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mari hari ini saya mengajak semuanya boleh sama-sama beribadah. Kita mau menyatukan hati, kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih buat hari yang Kau berikan buat setiap kami. Kalau kami boleh ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Saat ini dengan penuh kerendahan hati, kami mau membawa ucapan syukur kami yang terbaik ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari dengan kerendahan hatimu nyatakan di hadapan Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Oh, sadar bila ku ada
menciptakan setiap kami Tuhan serupa dengan gambaran-Mu. Engkau adalah Allah kami yang terbaik. Engkau tahu semua kehidupan kami Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersamakan. Segenap hidupku bersamakan. Mari sembah Tuhan hari ini. Kita berikan hati kita hanya untuk Tuhan. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Ini hidupku. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau setia, Engkau ajaib. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Kami bersyukur Tuhan sebab Kau besar, sebab Kau mulia. Engkau Allah yang agung. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, besar karyamu Tuhan dalam hidupku ini. Glory bagimu, glory bagimu, Allah yang kuasa, Allah penolong kami. Haleluya, haleluya. Kami kagum, kami hormat akan Engkau. Haleluya. Yes, Lord. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami sungguh mengasihi Engkau. Engkau sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Kami menghormati Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan kami kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami mengagumi Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari lebih lagi meninggikan Tuhan. Saya undang semua boleh bangkit berdiri sama-sama, katakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Lebih lagi katakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Yes, Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami Yesus. Engkau ajaib buat setiap kehidupan kami. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Katakan di hadapan Tuhan. Ku kagum
pujian Tuhan, segala hormat, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersukacita. Haleluya. Amin. Mari sama-sama lebih lagi kita bersukacita di hadapan Tuhan. Dia Allah yang begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Dia Allah yang setia, yang selalu menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada. Mari mengecap setiap kebaikan Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari bersukacita lebih lagi. Katakan di hadapan Tuhan sama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Lebih lagi. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan. Allah kita tetap Allah yang terbaik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita saat ini untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Dia selalu ada di tengah-tengah kita. Dia Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, percaya dan yakini Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang selalu menolong kita, yang selalu menopang kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang
persilakan di hadapan Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, amin, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tuhan, kami pegang setiap janji-Mu Tuhan. Mari Tuhan berbicara buat setiap pribadi kami hari ini Tuhan. Biar firman-Mu yang menguatkan dan menopang setiap kehidupan kami. Karena kami mampu menjalani hidup ini, karena kami punya Engkau Allah yang besar. Kami akan pegang setiap janji dan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Mari berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, saya yakin dimanapun kita berada dalam keadaan yang baik dan sehat, dan saya berdoa agar setiap dari kita senantiasa ada di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Ibadah Raya minggu depan pada tanggal 7 Juni masih akan diadakan secara online. Bapak Ibu bisa mengikutinya melalui YouTube channel GBI Maranatha mulai pukul 7.30 pagi dan dapat diakses untuk sepanjang hari Minggu. Perjamuan kudus akan diadakan di dalam ibadah Raya minggu depan. Bapak Ibu bisa mengambil roti dan anggur yang telah disediakan di gereja, atau bagi Bapak Ibu yang berhalangan, dapat mengganti secara mandiri roti dengan roti kecil, biskuit ataupun crackers, dan air anggur dapat diganti dengan air anggur berwarna merah, air sirup ataupun air teh. Sehubungan dengan belum dicabutnya himbauan untuk social distancing dari pemerintah, maka seluruh kegiatan ibadah di gereja masih akan diadakan secara online dan baru akan diadakan kembali seperti biasa sesudah himbauan dicabut. Bapak Ibu bisa mendapatkan update terbaru seputar info GBI Maranatha melalui platform sosial media GBI Maranatha yang terdapat di dalam Facebook, Instagram, dan YouTube GBI Maranatha.
Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan ataupun persembahan diakonia, dapat memberikan melalui transfer ke nomor rekening yang dimiliki GPI Maranatha. Atau juga bisa melakukan melalui scan QR Code GPI Maranatha. Kami juga mengajak seluruh Bapak Ibu untuk kita bersama-sama bersatu hati berdoa bagi beberapa pokok doa berikut ini. Yang pertama, kita mau berdoa bagi bangsa dan negara agar dilindungi serta cepat dilalukan dari pandemi virus corona. Yang kedua, kita mau berdoa bagi Presiden, Wakil Presiden, serta bagi para menteri agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam setiap pengambilan keputusan. Yang ketiga, kita mau berdoa bagi seluruh tenaga medis yang berada di garda terdepan di dalam menangani pasien yang terjangkit dengan COVID-19 agar senantiasa sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Yang keempat, kita mau berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada, agar senantiasa dilindungi dan diberikan kekuatan di dalam menghadapi situasi sulit seperti ini. Yang kelima, kita mau berdoa bagi seluruh jemaat GPI Maranatha, agar tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, agar senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Yang keenam, kita mau berdoa bagi GPI Maranatha dan seluruh pekerjaan Tuhan di GPI Maranatha, berdoa bagi gembala sidang, berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, seluruh full-timer gereja, serta bagi seluruh pelayan Tuhan GPI Maranatha. Dan yang terakhir, kita mau berdoa bagi diri sendiri, agar diberikan kekuatan, perlindungan, serta senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki permohonan doa ataupun kebutuhan untuk konseling, Bapak Ibu bisa menghubungi tim pengembalaan GPI Maranatha melalui WhatsApp ke nomor 081 135 6515. Demikian beberapa pengumuman yang dapat saya sampaikan, dan mari bersama kita menerima firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, kehidupan kami akan dituntun, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk menangkap apa yang Tuhan sampaikan, dan mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita akan belajar firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-25, ayat 31 sampai ayat yang ke-40. Saya akan bacakan. Perikopnya penghakiman terakhir. Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-40. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya juga untuk aku." Saudara, ada satu kisah di satu kerajaan antah berantah. Seorang raja mengumumkan lewat juru bicaranya kepada para warga yang ada di sana, bahwa raja akan berkunjung ke rumah warga seminggu kemudian, seminggu lagi. Nah, setelah diwartakan kepada semua warganya, akhirnya semua warga mempersiapkan diri. Rumah semua dicat, pagar diperbaiki, halaman dibaguskan. Bahkan pada warga-warganya perencana nanti pas hari H, kalau nanti raja itu datang, mereka sudah siapkan jamuan makan yang paling enak. Nah, pasti tibalah hari H-nya. Ditunggu-tunggu dari pagi sampai siang, raja tidak muncul, saudara. Mereka heran, apakah salah pengumuman atau bagaimana?
Nah, waktu mereka lagi nunggu-nunggu seperti itu, tiba-tiba ada seorang pengemis masuk ke kelompok warga tersebut, lalu minta makan dari rumah ke rumah. Semua warga menolak kedatangan pengemis ini, saudara, karena jorok dan bau. Mereka berpikir nanti kalau dia datang di sini bergabung dengan kita, pas ratu juga raja datang, bikin merusak pemandangan saja. Akhirnya pengemis ini diusir, saudara. Hanya beberapa rumah saja yang mau menerima kedatangan si pengemis dan dikasih makan. Lalu akhirnya kembali mereka nunggu raja, ya. Sampai malam tidak muncul juga. Sampai tengah malam tidak muncul juga itu raja. Akhirnya mereka berpikir, wah ini berarti salah pengumuman. Nah, besoknya, saudara, juru bicara raja menyampaikan bahwa raja berterima kasih kepada warga yang sudah menjamu dia makan. Para warganya heran, kapan raja datang? Lalu juru bicara raja berkata, kemarin raja sudah datang berkunjung dengan menyamar sebagai pengemis. Ternyata pengemis itulah raja itu sendiri, cuman dia nyamar. Lalu warga protes, loh dari mana kami bisa tahu kalau itu raja? Kalau dia datang dengan pakaian seperti itu. Kami pikir dia datang dengan kebesarannya, dengan jubahnya yang indah dan pasukan kuda yang luar biasa. Ya jangan salahkan kami kalau kami tidak sambut. Saudara, kisah yang saya sampaikan tadi, bukankah itu sama dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan datang yang pertama sekali? Di 2020 tahun yang lalu, saudara. Raja di atas segala raja sudah memberikan pengumuman lewat nabi-nabi sebelumnya. Ada nubuatan bahwa Mesias Juru Selamat itu akan datang. Ya, semua sudah ada woro-woronya. Begitu tiba hari hanya, tidak ada satupun yang menyambut dia. Karena raja di atas segala raja, yaitu Yesus itu datang dalam kemasan tanda kutip keluarga yang sangat sederhana. Yusuf dan Maria itu adalah keluarga yang sangat sederhana. Mereka masih merupakan pasangan yang muda. Yusuf adalah seorang tukang kayu, bukan pengusaha. Begitu mereka berusaha cari penginapan, semua penginapan tutup, saudara. Coba kalau Bapak Ibu pikir, kira-kira apakah semuanya sudah penuh? Ya. Saya percaya pasti ada 1-2 kamar lah yang kosong. Ya. Cuman kenapa tidak diberikan kepada Yusuf dan Maria? Ya kemungkinan karena mereka melihat mereka orang miskin. Ya. Nah saudara, perlu saudara ketahui dalam Lukas pasal 2, itu pada waktu Yusuf dan Maria pulang ke kotanya, saudara, itu adalah dalam rangka pembaharuan KTP. Karena waktu itu Kaisar Agustus menyuruh semua orang kembali mendaftarkan diri ke rumahnya masing-masing. Jadi terjadi reuni besar-besaran. Semua orang pulang kampung, saudara, mudik. Ya. Dan saya percaya di situ pasti banyak orang-orang yang besar, yang pengusaha-pengusaha juga cari hotel, cari penginapan. Karena sudah banyak yang rumah-rumah juga penuh. Nah, karena mereka pihak penginapan melihat Yusuf dan Maria pakaiannya biasa-biasa saja, ditolak, saudara. Dan terpaksalah Maria melahirkan di kandang domba. Seandainya Yusuf dan Maria datang dengan pasukan kuda dan didampingi dengan luar biasa malaikat, saya percaya semua penginapan akan buka pintu. Tapi sayangnya mereka adalah orang-orang yang sangat sederhana. Saudara, kedatangan Tuhan yang pertama itu luput dari pandangan kita. Tapi yang jadi pertanyaan, akankah nanti kedatangan Tuhan yang kedua luput juga, saudara? Nah ini yang jadi pertanyaan. Akankah nanti kedatangan Tuhan yang kedua luput juga dari pandangan kita? Mungkin kita akan berkata, oh enggak mungkin Pak. Karena tadi firman Tuhan kita baca bahwa pada waktu nanti kedatangan Tuhan yang kedua, dia akan datang dengan semua malaikatnya. Jadi semua orang akan melihat kedatangan Tuhan yang luar biasa. Tidak lagi tertipu seperti sebelumnya. Oh belum tentu. Ya. Yang kalau saudara baca dalam ayat tadi, begitu nanti Tuhan datang dengan kemuliaannya, semua mata melihat dan menyaksikan Tuhan datang dengan pasukan malaikat yang luar biasa. Nanti saat itu Tuhan tidak ada basa-basi, langsung terjadi pemisahan antara domba dan kambing. Tuhan tidak ada basa-basi, langsung terjadi pemisahan domba dan kambing. Dan di situ akan banyak orang bertanya-tanya, kenapa aku masuk golongan kambing? Kenapa aku masuk golongan domba? Ya, katakanlah kita semua di sini golongan domba, orang-orang yang diselamatkan. Kita masing-masing bertanya, kenapa kita bisa diselamatkan? Bukankah kita ini orang yang hina? Kita orang berdosa. Lalu akhirnya salah satu dari kita bertanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa kami Engkau selamatkan Tuhan? Ya, apa yang sudah kami lakukan padahal kami banyak berbuat dosa? Lalu Tuhan menjawab kita, wahai hambaku yang setia,
pada waktu aku lapar, pada waktu aku di penjara, pada waktu aku sakit, pada waktu aku telanjang, Engkau memberi aku makan, Engkau mengunjungi aku, Engkau memberi aku pakaian. Lalu kita berkata lagi, kapan kami melihat Engkau telanjang, lapar, haus dan di penjara Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, apa yang Kau sudah lakukan terhadap saudaraku yang paling hina, Engkau sudah lakukan itu terhadap aku. Tapi sebaliknya saudara, yang golongan kambing pasti juga akan protes. Karena di sana ternyata banyak orang-orang yang aktif melayani Tuhan. Mereka berkata, loh kenapa kami golongan kambing? Bukankah kami banyak melayani pekerjaan Tuhan? Lalu Tuhan berkata, pada waktu aku lapar, pada waktu aku haus, pada waktu aku telanjang dan di penjara, kalian tidak memperhatikan aku. Lalu mereka protes, kapan kami melihat Engkau lapar, haus, telanjang dan di penjara Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, apa yang kau tidak lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, Engkau tidak lakukan itu untuk aku. Saudara, berdasarkan ayat ini, saya entah kenapa yakin bahwa nanti kedatangan Tuhan yang kedua pun juga luput Bapak Ibu. Mengapa demikian? Karena zaman sekarang adalah zaman orang egois. Mikirkan dirinya sendiri. Orang itu cenderung lebih senang bergaul dengan orang yang level atas. Siapa yang memperhatikan orang-orang yang kaum duafa? Kaum-kaum yang rendah? Tidak ada. Padahal nanti lihat saudara ya, Tuhan seringkali menyamakan dirinya justru dengan orang-orang yang tidak pernah kita pikirkan itu. Tuhan seringkali menyamakan dirinya dengan orang-orang yang hina seperti itu. Maka nanti saya lihat sepertinya kedatangan Tuhan yang kedua pun luput juga. Tapi saya berharap dan saya berdoa kita jangan sampai masuk golongan kambing. Mari kita hari ini pikirkan bagaimana sikap kita yang benar supaya kita bisa masuk golongan domba. Ya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana persiapan kita? Apa yang harus kita lakukan supaya nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti kelak kita bisa masuk golongan domba? Apa yang harus kita persiapkan? Ada 3 nasihat firman Tuhan. Yang pertama, hiduplah dalam kasih Tuhan. Hiduplah dalam kasih Tuhan. Saudara, menurut pemahaman Yunani, kasih itu ada 4. Ada kasih agape, kasih storge, kasih phileo, dan kasih eros. Kasih agape adalah kasih seperti kasihnya kasih Allah. Kasih yang memberi tanpa mengharapkan pembalasan. Yang kedua adalah kasih storge, kasih antar saudara-saudara sekandung. Yang ketiga adalah kasih phileo, yaitu kasih antar sesama manusia. Dan yang keempat adalah kasih eros, kasih antar lawan jenis. Saudara, dari 4 kasih itu Tuhan menghendaki kita harus punya kasih agape. Bukan kasih storge, tapi kasih agape, yaitu kasih seperti kasihnya Allah. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Saudara, pada dasarnya kita manusia hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kita. Tapi Tuhan menuntut kita tidak hanya sekedar mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita harus bisa mengasihi orang yang mungkin berkali-kali menyakiti kita. Itu baru namanya kasih ilahi. Kalau saudara hanya bisa mengasihi orang dengan kasih manusiawi, maka di hadapan Tuhan itu 0. Saudara hanya bisa mengasihi orang yang mengasihimu, engkau hanya bisa berbuat baik kepada orang yang baik kepadamu, maka di hadapan Tuhan kebaikanmu itu 0. Ayatnya di mana saudara? Buka Matius 5. Ayat 44 sampai 48. Matius pasal 5 ayat 44 sampai 48. Perhatikan baik-baik kalimatnya di situ Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tuhan menghendaki kita punya kasih seperti kasihnya Allah karena kita adalah anak-anak Allah. Makanya ini syarat pertama untuk bisa nanti kelak kedatangan Tuhan yang kedua. Kita masuk golongan dombanya Tuhan. Saudara harus punya kasih Tuhan. Hiduplah dalam kasihnya Tuhan. Saya pernah saudara waktu itu ngisi di salah satu gereja. Saya gak usah sebutlah gerejanya ya. Habis ibadah
Terus dari beberapa keluarga ini ngajak saya makan di salah satu rumah makan. Nah, waktu di meja makan itu mereka tuh bahas firman Tuhan tuh, wah luar biasa sekali. Apalagi mereka bilang, wah Pak terima kasih untuk khotbahnya, kami bisa mengerti gini. Saya pun juga senang karena mereka bisa terima firman dengan baik. Cuman waktu mereka berbicara tentang firman Tuhan, ya, wajah saya itu agak kurang enak melihat mereka. Sampai akhirnya tampang saya pun juga ya apa gitu saudara ya. Kenapa? Mereka bahas firman Tuhan luar biasa, ada makanan di sana, tapi pembantu mereka ada di tempat yang lain, di meja seberang yang gak ada makanannya. Apakah itu anak Tuhan, saudara? Ya. Bukankah pembantu itu juga manusia, saudara? Kenapa nggak diajak makan sekalian? Kita bisa bahas firman Tuhan luar biasa, tapi prakteknya bagaimana? Saya bersyukur saya punya bapak saya itu mengajarkan saya sampai hari ini. Bapak sudah almarhum dan itu saya terapkan dalam rumah tangga saya. Dulu bapak saya pejabat, saudara ya. Dia waktu kalau kami di rumah, kami makan bersama gitu. Tidak ada pembedaan. Supir sama pembantu duduk bersama dengan kami. Sampai hari ini saya terapkan dalam rumah tangga saya. Kita tidak ada pembedaan di sana. Karena kita ini semua manusia. Di hadapan Tuhan kita tuh semua sama. Ya. Ingat saudara ya, kalau kita mulai membeda-bedakan suku, ras, segala macam, itu bukan anak Tuhan. Tuhan mengasihi semua orang. Kalau kita memiliki Allah yang seperti itu, hendaknya kasih itu yang sama juga ada dalam hati kita. Kita mengasihi semua orang tanpa membedakan stratanya dia. Tanpa membedakan sukunya dia. Jadi kalau kita tidak punya kasih seperti itu, maka kita tidak akan masuk golongan dombanya Tuhan. Ya, itu yang pertama. Hiduplah dalam kasih. Di dalam firman Tuhan kalau saudara baca dalam Lukas 16, ya, ayat 19 sampai 31, itu kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya ini sama sekali gak punya kasih terhadap Lazarus. Ya. Lazarus yang miskin seringkali makan potongan roti yang jatuh dari meja orang kaya ini. Selama hidup Lazarus tidak pernah sedikit pun ada perhatian dari orang kaya ini. Mbok kasih makan sepiring kek, kasih makanan apa kek, gak ada. Begitu mereka meninggal dua-dua, Lazarus naik ke pangkuan Abraham. Dan orang kaya ini mati luar biasa, disiksa di neraka. Itulah perlakuan Tuhan terhadap mereka yang tidak punya kasih itu. Jadi kalau saudara tidak mau mengalami siksaan seperti itu, engkau ingin masuk dalam golongan dombanya Tuhan. Nasihat yang pertama, hiduplah dalam kasih-Nya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari buka Matius 19 ayat 21 sampai 22. Matius 19 ayat 21 sampai 22. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Terjadi percakapan antara seorang muda yang kaya dengan Tuhan Yesus. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu Tuhan berkata, kamu harus begini. Ternyata semua nasihat Tuhan Yesus yang tidak ada kaitan dengan uang, anak muda ini sudah lakukan semua. Begitu Tuhan Yesus berbicara tentang uang, untuk serahkan hartanya dia, jual dan berikan kepada orang miskin, di sini anak muda ini keberatan. Lalu dia tinggalkan itu Tuhan dengan hati sedih karena banyak hartanya. Akibat harta itu dia akhirnya sulit untuk menerima keselamatan yang kekal. Nasihat yang kedua, supaya kita nanti bisa masuk golongan dombanya Tuhan, jangan jatuh dengan kemilau dunia. Jangan jatuh dengan kemilau dunia. Saudara jujur, kita selama ini banyak sekali terima pengajaran ya, yang membuat kita tuh selalu ingin sukses. Otak kita ini seringkali disetting untuk mencapai level yang atas. Menjadi orang yang sukses, tenar, luar biasa. Itu seringkali kita terima pengajaran seperti itu. Jarang sekali kita diajar tentang kesederhanaan Yesus, itu jarang. Saudara hati-hati, kalau engkau hanya sukses di bumi, tapi engkau tidak sukses di sorga, untuk apa? Hendaklah kita tuh sukses di bumi dan juga sukses di sorga. Tapi fokus kita hendaklah kita cari kesuksesan di sorga, saudara. Buka sebentar di dalam Amsal yang 11 ayat yang keempat. Amsal 11 ayat yang keempat. Supaya kita paham bahwa
kesuksesan di bumi belum tentu menunjukkan engkau sukses di sorga. Amsal 11 ayat yang keempat dikatakan di sana, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Saudara berbicara tentang uang, hati-hati. Dak jemaat, hamba Tuhan pun sudah banyak jatuh. Ya. Karena itu, soalnya kalau tidak hati-hati, saudara bakal kehilangan kehidupan kekal hanya gara-gara masalah uang. Ya. Saudara tahu nggak bahwa seperti apa sikapmu terhadap uang akan menentukan sikap Tuhan terhadap saudara. Seperti apa sikap kita terhadap uang akan menentukan sikap Tuhan terhadap saudara. Ayatnya di mana? Mari buka di dalam Lukas 16 ayat 11. Lukas pasal 16 ayat yang ke-11. Dikatakan di sana, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saudara, kalau baca mamon yang tidak jujur itu artinya uang. Nanti bisa baca pada kalimat sebelum dan sesudahnya. Nah, yang menarik adalah pada kalimat terakhir di ayat itu, di situ ditulis harta yang sesungguhnya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita harta yang sesungguhnya, tapi kalau dalam bahasa Yunani itu ditulis aletinon. Aletinon artinya kebenaran Allah. Jadi kalau saya baca ulang ini ayat menjadi begini. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal uang, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu kebenaran Allah? Kalau untuk uang saja kita sudah cacat, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan kebenarannya, rahasia ilahinya, kekayaan sorga pada kita? Tidak bisa. Ya. Tuhan tidak akan memberikan berkatnya yang ilahi kepada mereka yang untuk uang saja sudah cacat. Saya tahu saudara dan saya percaya kita sudah paham bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang pencemburu. Dia tidak mau dinomorduakan. Jangan sampai nanti uang menempatkan nomor satu di hati saudara. Kalau sudah seperti itu, maka engkau akan jauh dari berkat-berkat sorga. Ingat, sikap kita terhadap uang akan menentukan sikap Tuhan terhadap kita. Ya, hati-hati saudara ya, ada pepatah berkata juga dari luar negeri berkata, penderitaan memunculkan nurani manusia, tapi kekayaan memunculkan monster, saudara. Saya pernah saudara ya, diminta ada satu hamba Tuhan, saya nggak usah sebut namanya. Kita dalam khotbah ada etika, nggak boleh sebut nama, kita cuma angkat kasus. Karena kasus itu bisa kena pada semua orang. Ya. Saya diminta untuk menjadi penengah dalam keluarga mereka karena mereka bilang ada pembicaraan masalah warisan. Saya juga tidak tahu kenapa saya diminta itu. Ya. Nah, waktu saya di tengah-tengah mereka bahas masalah warisan itu, saudara, saya kaget. Melihat teman saya yang setahu saya orangnya lembut, yang setahu saya orangnya baik, tiba-tiba jadi galak. Hanya gara-gara masalah penghitungnya kurangan beberapa ratus ribu gitu loh saudara. Itu langsung keluar, kata-kata kasar, matamu, mulut, waduh. Saya kaget loh, selama ini saya nggak pernah tahu dia seperti itu. Begitu bahas masalah uang kok jadi keluar taringnya saudara. Jadi lihat saudara ya, saya waktu itu dapat hikmat juga bahwa kalau mau melihat asli seseorang, cobalah berurusan uang dengan orang itu. Ya, situ akan kelihatan aslinya. Tapi saya percaya orang yang mengasihi Tuhan pasti tidak akan terpengaruh dengan uang. Orang yang sungguh-sungguh menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, sekalipun dia dirugikan, dia tetap berkata, biarlah semua untuk Tuhan. Tapi kalau orang sudah jatuh dengan kemilau dunia, Tuhan itu nomor sekian, uang nomor satu. Kalau sudah seperti itu, pantaskah kita masuk golongan dombanya Tuhan, Bapak Ibu? Saya rasa tidak. Ya. Saya berharap jangan sampai ada roh Yudas di antara kita. Kalau sampai seperti itu, maka kita nanti kelak tidak akan masuk dalam golongan dombanya Tuhan pada waktu Tuhan datang yang kedua kali. Jadi nasihat yang kedua, supaya nanti kelak kita bisa masuk menjadi orang-orang yang diselamatkan Tuhan, jangan jatuh dengan kemilau dunia. Nasihat yang ketiga yang terakhir, jaga pelita yang ada padamu. Jaga pelita yang ada padamu. Buka Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13. Kalau saudara buka Alkitab saudara di situ, kita tidak usah baca semua karena saya yakin Bapak Ibu pasti sudah tahu isinya.
perikopnya itu adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya. Kita pasti sudah tahu kenapa dikatakan bijaksana dan kenapa gadis-gadis itu dikatakan bodoh. Dikatakan bijaksana karena gadis-gadis ini menyiapkan minyak cadangan untuk menanti si mempelai pria datang. Dikatakan bodoh karena mereka gadis-gadis ini tidak menyiapkan minyak cadangan. Sehingga pada waktu masa menanti mempelai pria itu datang, pelita mereka itu padam. Akhirnya gadis-gadis ini meninggalkan rombongan lalu mencari warung untuk cari minyak. Dan begitu mereka meninggalkan rombongan, mempelai pria itu datang. Gadis-gadis yang pelitanya tetap nyala, itulah yang disambut masuk dan pintu langsung ditutup. Ini bicara kedatangan Tuhan. Dan gadis yang bodoh tidak bisa masuk lagi. Jadi nasihat yang ketiga adalah jaga pelita yang ada padamu. Pelita itu yang membuat kita diterangi. Nah sekarang jadi pertanyaan, dalam aplikasinya pelita itu maknanya apa? Pelita yang seperti apa dalam hidup ini yang harus kita jaga supaya nanti kelak kedatangan Tuhan yang kedua kita bisa masuk dalam kehidupan yang kekal. Ada 3 makna pelita. Yang pertama Mazmur 119 ayat yang ke-105. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan di sana, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Makna pelita yang pertama adalah firman Tuhan. Kenapa dikatakan firman adalah pelita? Karena dengan engkau membaca firman, akhirnya terbukalah mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus dilakukan, dan mana yang harus ditinggalkan. Itu lewat firman Tuhan. Yang kedua, makna pelita adalah Amsal 20 ayat yang ke-7. Amsal 20 ayat yang ke-7. Ayat 27 maaf. Amsal 20 ayat 27. Amsal 20 ayat 27, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Makna pelita yang kedua adalah roh manusia. Kenapa dikatakan roh manusia itu dikatakan pelita? Karena roh manusialah tempat Tuhan berbicara. Jadi nanti lewat rema yang kita terima dari Roh Kudus, akhirnya kita bisa tercelikan. Saya percaya Bapak Ibu pasti pernah mengalami rema kan? Di tengah-tengah lagi ada kebuntuan, tiba-tiba dapat hikmat. Nah itu Tuhan berbicara di roh saudara. Sehingga akhirnya jalan yang buntu kembali terang. Nah yang ketiga makna daripada pelita itu adalah Matius 6 ayat 22 dan 23. Matius 6 ayat 22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi mata adalah pelitanya kita juga. Lewat mata akhirnya kita bisa melihat dunia ini. Saudara, 3 pelita ini kalau digabung bagus. Dan 3-3 ini mesti dijaga. Yang pertama tadi adalah firman Tuhan. Kalau saudara jaga hubungan saudara dengan Tuhan, saat teduh rutin, maka pelita firman itu nyala. Kalau pelita firman itu nyala, maka nanti akan ada rema dari Roh Kudus berbicara pada roh saudara. Kalau rema itu saudara kau terima dalam rohmu, maka cara kau memandang hidup ini beda. Pelita di mata saudara itu akan melihat hidup ini dengan cara firman Tuhan. Berbeda dengan mereka yang jarang baca firman. Kalau mereka jarang baca firman, dia nggak dapatkan hikmat Tuhan. Dan cenderung pasti melihat hidup ini pesimis. Apalagi di zaman sekarang ini. Tapi kalau saudara tetap nyalakan firman Tuhan, saat teduhmu oke, hubungan pribadimu di rumah dengan Tuhan oke, nanti akan dapatkan rema hikmat Tuhan. Begitu hikmat itu berbicara pada rohmu, rohmu diterangi Tuhan, maka lihat cara engkau melihat masalah, cara engkau memandang masalah, cara engkau memandang hidupmu pasti beda. Dengan demikian jalan saudara akan lurus, engkau akan diterangi oleh Tuhan. Dan orang yang seperti ini kelak nanti satu saat dipanggil Tuhan pasti akan mengalami keselamatan karena dia berjalan menurut apa yang Tuhan kehendaki. Jadi saudara, nasihat yang ketiga adalah jaga pelita yang ada padamu. Ayat yang terakhir Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Dikatakan di sana, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu.
Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Apa bentuk bahwa kita mengakui Tuhan dalam hidup kita? Mulai hari ini, jaga hubunganmu dengan Tuhan baik. Saat teduh, intim dengan Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan. Maka nanti lihat, akan ada rema hikmat dalam roh saudara. Dan kalau sudah rema itu muncul, cara kau memandang masalah pasti beda. Orang kalau sudah diterangi oleh Tuhan, dapatkan hikmat Tuhan, dia berjalan dengan jalannya Tuhan, maka jalannya akan lurus. Dia akan menuju kepada keselamatan yang Tuhan sudah siapkan baginya. Saudara, kita tidak tahu nanti kapan Tuhan datang, tapi yang jelas tugas kita adalah mempersiapkan diri. Mulai hari ini, hiduplah di dalam kasih-Nya Tuhan. Bukan kasih standar dunia, tapi kasih-Nya Tuhan. Lalu yang kedua, jangan jatuh dengan kemilau dunia. Kita memang perlu sukses, tapi jangan sampai kita hanya sukses di dunia saja. Carilah dan kejarlah kesuksesan di sorga, karena itu yang jauh lebih penting. Pada waktu nanti Tuhan datangnya kedua kali, harta kita tidak berguna. Kebenaranlah yang membuat kita diselamatkan. Lalu yang ketiga, nasihatnya adalah jaga pelita yang ada padamu. Intimlah dengan Tuhan, karena firman itu adalah pelita. Maka engkau akan mengalami rohmu terbuka, rohmu dicerahkan, ada hikmat di sana. Sehingga akhirnya cara engkau memandang masalah pasti juga akan beda. Orang seperti itu akan terus berjalan dalam jalannya Tuhan, dan dia akan mengalami keselamatan daripada Tuhan. Tuhan berkati kita semua, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang singkat dan sederhana pada hari ini. Kami sudah terima pesan-Mu Tuhan. Biarlah nanti pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua, kami boleh masuk golongan dombanya Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, ajar kami untuk hidup di dalam kasih seperti kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kasih yang kami gunakan hanya kasih standar dunia, kasih standar manusia. Sementara Tuhan menuntut kami memiliki kasih standar sorga, yaitu kasih-Mu sendiri Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk lebih mencari kemuliaan Tuhan daripada kemilau dunia ini. Ampuni kami Tuhan jika selama ini hati kami masih berpaut kepada hal duniawi. Tuhan tolong kami. Bila mulai hari ini kami selalu mencari hal yang kekal, kerajaan Allah yang luar biasa. Dan yang ketiga, ajar kami Tuhan untuk menjaga pelita yang ada pada kami. Hubungan kami dengan Tuhan, bagaimana kami bisa dapatkan rema dari roh-Mu dalam roh kami Tuhan. Dan akhirnya itu mengubah pandangan kami. Kami tercelikkan, kami bisa melihat seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu yang kami sudah terima pada saat ini. Kami butuh pertolongan daripada Allah Roh Kudus untuk memampukan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan mau. Hamba terbatas Tuhan. Hamba serahkan kembali kepada Engkau Allah Roh Kudus yang tidak terbatas. Engkau yang akan meneruskan firman-Mu. Sempurnakan penyampaiannya. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan. Dan berkati semua anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Mari sekali lagi saya undang semua boleh bangkit berdiri sama-sama. Kita mengakhiri ibadah hari ini. Kita mengangkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Katakan dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan dengan iman. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara-saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan
mengakhiri ibadah ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan semua jemaat ke dalam tangan Tuhan, dan kami tahu bahwa penyertaan Tuhan ajaib atas kami. Mohon kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat dan memberikan kemurahan-Mu secara ajaib dalam hidup mereka. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat yang dari Tuhan ini turun atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu. Turunlah atasmu segala berkat yang dari sorga, diberikan kepadamu kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang dari Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya, bahkan segala macam penyakit corona pun dijauhkan daripadamu. Engkau mendapatkan perlindungan khusus dari Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu. Apa saja yang kau usahakan dan kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Diberkatilah masa depanmu. Setiap doa dan kerinduan hatimu dijadikan Tuhan menjadi kenyataan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dimeteraikan berkat yang sudah kau terima menjadi milikmu, menjadi bagianmu, sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.